Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Aulia dengan nomor BP 18.108.51001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tantangan Pemerintah Bangladesh dalam mencapai Sustainable Development Goals, target penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Adapun latar belakang permasalahan yaitu SDGs merupakan tujuan global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 sebagai seruan universal. SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target. Salah satu tujuan SDGs yaitu tujuan kesetaraan gender yang mana tercantum pada tujuan 5. Kesetaraan gender merupakan bagian integral dari semua dimensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mana kesetaraan gender membutuhkan realisasi semua hak asasi manusia, misalnya hak atas pangan, hak atas air dan sanitasi, hak atas penghidupan serta integritas dan keamanan tubuh. Perempuan merupakan setengah dari sumber daya manusia dunia yang paling kurang dimanfaatkan, yang mana menurut studi jika memanfaatkan sumber daya perempuan, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan menurun, dan kinerja inovasi bisnis akan ditingkatkan. Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang serius di Bangladesh, di mana hampir 2 dari 3 perempuan telah mengalami kekerasan berbasis gender selama hidup mereka. Pemerintah Bangladesh telah merevisi undang-undang yang ada dan mengadopsi strategi baru untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan. Namun, kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi di Bangladesh walaupun pemerintah sudah merevisi undang-undang baru tersebut. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah kekerasan di Bangladesh tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018, berdasarkan data pelaporan, jumlah kekerasan yang terjadi sebanyak 956. Namun, pada kenyataannya, jumlah kekerasan yang terjadi jauh lebih tinggi, yang mana perempuan tidak melaporkan kejahatan kekerasan termasuk pemerkosaan kepada polisi, dikarenakan tidak dianggap serius oleh polisi dan polisi tidak mencatat kejahatan tersebut. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah kekerasan meningkat drastis akibat dari lockdown dan kesulitan keuangan selama pandemi COVID-19, yang mana telah menempatkan perempuan pada perilaku kekerasan. Selama beberapa tahun terakhir, Bangladesh telah membuat kemajuan yang signifikan dan menduduki peringkat ke-50 dari 153 negara pada tahun 2019 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global. Negara-negara dengan kesetaraan yang lebih tinggi antara perempuan dan laki-laki cenderung memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang lebih rendah. Maka semestinya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh menunjukkan penurunan yang signifikan karena adanya peningkatan kesetaraan gender yang signifikan di Bangladesh. Adapun rumusan masalah yaitu kesetaraan gender di Bangladesh sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana Bangladesh merupakan satu-satunya negara di Asia Selatan yang masuk dalam peringkat 50 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global pada tahun 2019. Namun kemajuan tersebut tidak berlaku pada tujuan 5 SDGs target 52 mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan karena dari tahun 2016 sampai 2020 tidak terlihat adanya penurunan yang signifikan pada jumlah kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Selanjutnya, pertanyaan penelitiannya itu apa tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs tujuan kesetaraan gender target 52 pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Adapun tujuan penelitiannya itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs khususnya target 52. Manfaat penelitiannya yang secara akademis yaitu penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam perkembangan kajian ilmu hubungan internasional terkait SDGs tujuan kesetaraan gender khususnya target 52. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Studi pustaka yaitu yang pertama oleh Fardaus Ara, yang kedua oleh MD Abu Shanen, yang ketiga oleh Subrata Banerjee, dan keempat oleh Farhan Haku dan Stephen Sidrus, yang kelima oleh MD Mizanur Rahman. Kerangka konseptual yaitu menggunakan konsep tantangan implementasi pembangunan berkelanjutan, yang mana dalam artikel jurnal yang berjudul Challenges in Implementing Inclusive Development Concept in Sustainable Development Goals 2030, Nurul dan Saidatul menjelaskan tantangan implementasi pembangunan berkelanjutan yaitu ada 3. Yang pertama ada stigma dan diskriminasi, yang kedua ada privilege atau hak istimewa, dan yang ketiga itu kurangnya data. Metode penelitian yang mana pendekatan penelitian menggunakan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, batasan penelitian dari tahun 2016 sampai tahun 2020, unit analisisnya yaitu Bangladesh, unit eksplanasinya yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Bangladesh, level analisisnya yaitu negara, teknik pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder, dan teknik analisis datanya yaitu berdasarkan kerangka konsep dan indikator yang menjadi alat bedah. Sistematika penulisan pada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan di Bangladesh, bab 3 upaya pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan, bab 4 merupakan tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs tujuan kesetaraan gender, dan bab 5 yaitu adalah kesimpulan. Selanjutnya bab 2 yaitu Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan di Bangladesh. 21 yaitu awal mulanya muncul Sustainable Development Goals, yang mana SDGs dibangun di atas tujuan MDGs yang telah berakhir. Dan pada bulan September tahun 2015 ada 189 negara anggota PBB yang menyetujui pembentukan SDGs. SDGs dimaksudkan untuk mewujudkan visi pembangunan yang universal. Negara-negara berkembang yang secara aktif berpartisipasi dalam penciptaan SDGs, yang mana menggunakan SDGs sebagai instrumen untuk panduan yang dilaksanakan oleh negara untuk pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan secara global. 22 yaitu Sustainable Development Goals tujuan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan bukan hanya tujuan eksplisit di bawah Agenda 2030, tetapi juga mendorong pembangunan berkelanjutan di semua dimensi tujuan SDGs, mulai dari mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mempromosikan kemakmuran dan pertumbuhan inklusif, serta membangun perdamaian dan keadilan.
Memberdayakan perempuan dan mengurangi kesenjangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan bidang lainnya akan menghasilkan kemiskinan yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, produktivitas pertanian yang lebih besar, masyarakat yang lebih tangguh, nutrisi yang lebih baik, dan pendidikan anak yang lebih baik. Mencapai kesetaraan gender perlu dilakukan karena kesetaraan gender bagian dari hak asasi manusia, serta sebagai fondasi untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Jika kemajuan kesetaraan gender tidak dipercepat, masyarakat global tidak hanya akan gagal mencapai SDGs tujuan 5 atau tujuan kesetaraan gender, namun juga akan tertinggal akibat efek penting kesetaraan gender untuk pencapaian SDGs ataupun agenda 2030 secara menyeluruh. 23 yaitu Sustainable Development Goals di Bangladesh. Bangladesh telah mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Nasional Bangladesh dengan dorongan efektif dalam implementasi SDGs. SDGs diintegrasikan dalam Rencana 5 tahun ke-7 atau 7 FYP, yaitu mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Bangladesh menerapkan pendekatan seluruh masyarakat dalam mengimplementasikan SDGs. Bangladesh melibatkan semua kementerian pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan SDGs. 231 yaitu pemetaan Kementerian SDGs di Bangladesh. Pemerintah Bangladesh telah mengambil inisiatif untuk memastikan kepemimpinan, manajemen, dan mekanisme koordinasi yang tepat untuk kelancaran implementasi SDGs. General Economic Division telah melakukan pemetaan semua kementerian atau divisi berdasarkan area SDGs. GED memetakan kebijakan dan tindakan yang ada yang diusulkan dalam rencana 5 tahun ke-7. Ada sebanyak 43 kementerian dan divisi diberi tanggung jawab sebagai lead dan 34 kementerian sebagai co-lead dan 61 lembaga sebagai asosiasi untuk mengimplementasikan 169 target SDGs. Pemetaan divisi dilakukan untuk menggambarkan tanggung jawab kementerian atau bagian yang berbeda terhadap masing-masing target agar lebih fokus dalam melakukan implementasi dan pemantauan target SDGs. 232 yaitu pembiayaan implementasi SDGs. Pembiayaan sangat diperlukan untuk kelancaran implementasi SDGs. GED telah aktif melakukan studi rinci yang berjudul Strategi Pembiayaan SDGs Perspektif Bangladesh, yang mana hal tersebut menyatakan rencana kerja yang telah menilai kebutuhan keuangan dan menguraikan strategi pembiayaan untuk mencapai SDGs di Bangladesh. 233 yaitu ketersediaan dan kecukupan data untuk memantau SDGs di Bangladesh. BBS telah mengklasifikasikan data menjadi 3 kategori, yaitu data tersedia di luar BBS, dan data yang tidak tersedia. Ketersediaan data tampaknya sangat terbatas pada SDGs tujuan 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 berdasarkan indikator data yang tidak tersedia. Sedangkan ketersediaan data pada SDGs tujuan 3, 5, 7, dan 17 terlihat cukup baik berdasarkan indikator data yang tersedia. Melihat dari banyaknya data yang tidak tersedia, pemerintah perlu meningkatkan lagi secara maksimal sistem pendataan untuk semua tujuan dan target SDGs di Bangladesh. Selanjutnya, bab 3, yaitu upaya pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. 31 yaitu kondisi kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Biro Statistik Bangladesh pada tahun 2015 melaporkan bahwa hampir 2/3 perempuan yang sudah menikah di Bangladesh mengalami 1 atau lebih bentuk kekerasan oleh suami mereka setidaknya sekali dalam hidup mereka. Selain itu, 55,4% perempuan pernah menikah menjadi subjek perilaku pengendalian oleh suami, sementara 49,6% perempuan mengalami kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga di Bangladesh telah menimbulkan kekhawatiran, yang mana pergerakan perempuan dibatasi oleh pasangannya. Hal tersebut membuat perempuan tidak dapat menikmati hak-haknya. Berdasarkan data dari Ordikar, setidaknya 14.718 korban, termasuk 6.900 perempuan dan 7.664 anak perempuan diperkosa dalam kurun waktu 2001 hingga 2019 di Bangladesh, dan 2.823 kasus, yaitu anak perempuan diperkosa secara beramai-ramai. Sebuah studi yang dilakukan oleh BRAC pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa 94% perempuan yang bepergian menggunakan angkutan umum di Bangladesh pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk verbal, fisik, dan lainnya. Kejahatan kekerasan telah menjadi masalah yang serius di masa sekarang ini. Para pelaku kekerasan tidak mempedulikan akibat yang akan ditimbulkan dari tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh mereka. Keberadaan perempuan di Bangladesh tidak lepas dari berbagai permasalahan kekerasan, sehingga hal tersebut menyebabkan kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Hal tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran yang mana kekerasan yang terjadi telah merugikan perempuan dalam banyak hal. 32 yaitu faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. 321 yaitu faktor sosial. Pada faktor sosial terdapat subordinasi perempuan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya keamanan. 322 yaitu faktor budaya, yang mana adanya dominasi patriarki dan praktik pernikahan paksa. Dan 323 yaitu faktor ekonomi, yang mana disebabkan akibat adanya kemiskinan dan diperparah lagi oleh pandemi COVID-19, di mana orang-orang banyak kehilangan pekerjaannya. 33 yaitu upaya pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Bangladesh telah berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan melalui ratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait hak asasi manusia dan terkait kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan, serta untuk melindungi mereka dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Pemerintah Bangladesh membentuk Komisi Hukum Permanen untuk meninjau semua undang-undang yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan memberikan rekomendasi jika diperlukan. Bangladesh memiliki layanan dukungan yang cukup baik di sektor pemerintah dan non-pemerintah. Hal ini termasuk rumah penampungan, pusat dukungan korban, selain dari kegiatan polisi umum dan saluran bantuan nasional. Namun, semua layanan pendukung ini tersebar kurang terkoordinasi dan jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan jumlah penduduk di Bangladesh.
34 yaitu progres SDGs tujuan 5 target 52 di Bangladesh. Dalam SDGs target 52 itu ada indikator 521, yaitu proporsi perempuan dan anak perempuan yang pernah berpasangan berusia 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis oleh pasangan intim saat ini atau mantan pasangan dalam 12 bulan sebelumnya, berdasarkan bentuk kekerasan dan usia. Bangladesh telah melakukan survei Report on Violence Against Women tahun 2015 yang dilakukan oleh BBS menunjukkan bahwa 54,2% perempuan di atas 15 tahun pernah menikah telah menghadapi kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan mereka, setidaknya satu kali dalam kehidupan mereka. Pada indikator 522 yaitu proporsi perempuan dan anak perempuan berusia 15 tahun ke atas yang mengalami kekerasan seksual oleh orang selain pasangan intim dan 12 bulan sebelumnya menurut usia dan tempat kejadian. Yang mana di Bangladesh pada tahun 2015 ada sebanyak 2,5% perempuan dan anak perempuan yang berusia 15 tahun ke atas menjadi sasaran kekerasan seksual oleh orang selain pasangan mereka dalam 12 bulan sebelumnya. Selanjutnya bab 4 yaitu tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai Sustainable Development Goals tujuan kesetaraan gender. 41 yaitu pandangan negatif dan perlakuan berbeda terhadap perempuan di Bangladesh. Kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh sebagian besar merupakan hasil dari diskriminasi yang didapatkan oleh perempuan seperti dalam hal pekerjaan, gaji, pendidikan, akses ke kesehatan, dan hukum. Kekerasan pada perempuan di Bangladesh didasarkan pada ketidaksetaraan dan diskriminasi gender akibat dari kedudukan perempuan yang dipandang lebih rendah dalam masyarakat, pembatasan sumber daya dan kepemilikan aset terhadap perempuan, dan diskriminasi yang didapatkan perempuan secara ekonomi, budaya, politik yang telah mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Jika stigma dan diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi, maka hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs target 52. Nilai, norma, dan budaya masyarakat Bangladesh telah membiasakan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Ini menyebabkan status perempuan dipandang rendah dan kurang menguntungkan, sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan semakin tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melindungi diri dari tindakan kekerasan. Dengan begitu, kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh masih terus terjadi dan masih terus menjadi tantangan bagi pemerintah Bangladesh. Part 2 yaitu hak istimewa laki-laki di Bangladesh. Budaya patriarki di Bangladesh telah mempromosikan hak istimewa laki-laki dengan dominasi yang dilakukan oleh laki-laki atas perempuan dan berpusat pada laki-laki. SDGs tujuan kesetaraan gender menetapkan serangkaian target khusus yang ditujukan untuk memerangi masalah sistemik dan budaya yang menggerakkan masyarakat agar lebih dekat untuk mencapai tujuan kesetaraan gender sepenuhnya. Namun, budaya patriarki yang melekat kuat pada masyarakat Bangladesh telah memberikan laki-laki hak istimewa untuk mengambil tindakan terhadap perempuan. Dominasi, penindasan, dan eksploitasi perempuan oleh laki-laki merupakan hal yang biasa terjadi di Bangladesh. Karena di Bangladesh yang mendominasi pekerjaan adalah laki-laki dan perempuan terbatas untuk melakukan semua pekerjaan di luar rumah, sehingga menyebabkan laki-laki di Bangladesh merasa lebih superior dibanding dengan perempuan, akibat dari penerimaan budaya patriarki dan sistem sosial di Bangladesh. Kekuasaan dan superioritas laki-laki di Bangladesh yang lebih tinggi daripada perempuan telah mengakibatkan perempuan Bangladesh rentan akan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atas hak istimewa yang mereka miliki di masyarakat. Dengan demikian, dalam mencapai SDGs tujuan kesetaraan gender, khususnya dalam target penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, masih menjadi masalah bagi pemerintah Bangladesh yang mana karena untuk mengubah atau menghilangkan hak istimewa yang sejalan dengan budaya patriarki di Bangladesh tidaklah mudah. 43 yaitu keterbatasan data SDGs target penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di Bangladesh ada permasalahan kesenjangan bukti atau data dalam hal data yang sebenarnya terjadi di lapangan dan data terkait kemajuan atau kendala dalam implementasi kebijakan serta intervensi program yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Perempuan korban kekerasan biasanya berusaha menghindari proses hukum karena mereka semakin distigmatisasi oleh masyarakat. Mereka tidak mau mengajukan kasus karena kelalaian di kantor polisi, pengadilan, dan masyarakat. Polisi tidak menerima pengaduan mereka kecuali jika mereka terpaksa melakukannya karena tekanan dari otoritas yang lebih tinggi, proses hukum yang ada rumit, memakan waktu, serta korban yang tidak dapat menjalankan kasusnya karena biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari ganti rugi hukum seperti biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya tak terduga lainnya. Kurangnya data pada SDGs tujuan kesetaraan gender target 52 telah mempengaruhi desain dan implementasi proyek atau program yang dirancang pemerintah Bangladesh untuk mengatasi permasalahan ketidaksetaraan gender dan permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Tidak diperbaruinya data juga menyebabkan pemerintah Bangladesh menjadi sulit menentukan solusi dan strategi kebijakan baru terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan untuk kedepannya. Sehingga kurangnya data pelaporan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Bangladesh untuk mencapai SDGs target 52. Selanjutnya yaitu bab 5 penutup. 51 yaitu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan konsep tantangan implementasi pembangunan berkelanjutan, yang mana hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa stigma dan diskriminasi, hak istimewa, dan kurangnya data menjadi tantangan bagi pemerintah Bangladesh dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. 52 yaitu saran. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik mengenai tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs target 52 untuk mencari data secara menyeluruh dan memperluas pembahasan terkait target-target lain dalam tujuan kesetaraan gender.